Baiklah, saat ini Ibu akan menjelaskan dan memaparkan slide materi tentang manusia menurut ajaran Kristen. Baiklah, kita masuk dalam materi. Yaitu manusia menurut ajaran Kristen. Di sini ada pembahasan, yang pertama pendahuluan, yang kedua pandangan di luar Alkitab, dan yang ketiga pandangan Alkitab, dan yang keempat penciptaan manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Antropologi Kristen merupakan bagian dari ilmu teologi yang membicarakan tentang hakikat manusia, sifatnya dan dengan hubungan-hubungannya terhadap aspek-aspek lain terutama dengan Allah. Nah, di sini ada 5 faktor doktrin manusia sangat dibutuhkan dan diperlukan diketahui oleh setiap orang-orang Kristen. Yang pertama, hubungannya dengan doktrin-doktrin Kristen lain yang di luar Alkitab. Yang kedua, pokok di mana pernyataan Alkitab dan perhatian manusia sama. Dan yang ketiga, keistimewaan di masa sekarang ini, di mana sebagian besar persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Dan yang keempat, krisis yang sekarang melanda pengertian manusia itu sendiri terhadap dirinya. Dan yang terakhir itu, bagaimana cara pandangan dan komitmen orang-orang Kristen dalam melayani gereja Tuhan. Dan berikutnya, pandangan di luar Alkitab. Menurut Islam, manusia sebagai makhluk Allah. Menurut Hindu, manusia batinia dan lahiria mengalir dari jiwa yang identik dengan Brahman. Dan yang ketiga itu, menurut Buddha, manusia terdiri dari nama rupa, yakni unsur rohani dan jasmani. Sedangkan menurut kebatinan, manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu badan halus dan jiwa. Dan menurut komunisme, manusia hanya sebagai makhluk hewani dan makhluk ekonomis. Dan yang menurut evolusi, manusia dianggap sebagai binatang menyusui yang cerdas. Dan menurut klinikal pesimistis, yaitu manusia perlu bersikap bodoh dan pesimis agar jangan semakin sombong dan egois. Dan menurut faskisme adalah bentuk negara yang paling ekstrim dan Nazisme sebagai perwujudannya. Dan berikut pandangan Alkitab. Menurut mandataris Allah, mandat membangun kultural ini telah diberikan kepada Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Dengan demikian manusia adalah mandataris Allah di dunia ini. Dan manusia terbatas, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Makna yang terkandung dalam penciptaan dari debu tanah adalah adanya hubungan yang khusus dengan Allah. Sedangkan menurut hidup karena anugerah Allah yang menghembuskan nafas kepada manusia ini yang disebut nafas kehidupan. Dan memiliki hati nurani adalah instansi di dalam diri manusia yang mana dapat diperalat iblis dan dapat dipakai sebagai kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir itu imago Dei, yaitu diciptakan seturut peta teladan Allah, yang berarti sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan seperti Tuhan sendiri. Nah, yang berikutnya penciptaan manusia. Penciptaan manusia itu, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, segambar dengan Allah menunjukkan adanya persamaan roh. Jadi, manusia diberi semacam kehormatan yang sangat tinggi berbeda dengan binatang-binatang, di mana dapat kita lihat keunggulan manusia, sadar akan diri, mempunyai akal, bertanggung jawab atas perbuatannya, dapat bersekutu dengan Allah, dan menyembah. Baiklah, sekian pemaparan materi tadi yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Ya, terima kasih.